Indonesia itu kayak apa sih? Halo teman-teman, namaku Ayesha Syifa Nazira dari SMK Negeri 1 Wonosobo, kelas 11 AKL 1 nomor presensi 9. Di sini aku mau membagikan apa sih yang aku tahu tentang Indonesia. Tapi sebelum itu, aku mau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk langsung kita lanjut. Identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. 7. Konstitusi negara, yaitu UUD 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang kedua, letak Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Karena letak geografis Indonesia, secara alami berpengaruh pada angin musim. Sekitar bulan Oktober sampai April, angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April sampai Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga menimbulkan musim kemarau. Pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris yang kaya. Pertanian di Indonesia maju pesat dengan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain. Dan secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional. Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC, dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. 3. Wilayah administrasi. Hingga Oktober 2019, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 93 kota, dan 5 kota administrasi, yaitu Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, dengan total 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa. 4. Potensi kekayaan Indonesia. Mengutip Kemdikbud RI, potensi sumber daya alam Indonesia adalah 1. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar. Akan tetapi, luasan hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan selama ini.
Laju kerusakan hutan di Indonesia sekitar 610.375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. 2. Lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. 3. Minyak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. 4. Gas alam. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan gas alam sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dengan sumber daya alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. 5. Batu bara. Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. 5. Keanekaragaman Indonesia. 1. Suku. Indonesia memiliki 300 kelompok etnik, atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku terbesarnya adalah suku Jawa dengan persentase sebesar 41% dari jumlah populasi. 2. Agama. Terdapat 6 agama besar yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dengan persentase sebesar 82,7% dari jumlah populasi. 3. Ras. Ras di Indonesia digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu golongan Melayu Mongoloid, golongan Wedoid, golongan Negroid, dan golongan Papua Melanosoid. 4. Kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan dan adat istiadat di Indonesia tidak terhitung jumlahnya, karena setiap suku dan agama memiliki berbagai budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Contohnya seperti pakaian, upacara peringatan hari besar, rumah adat, dan lain-lain. Nah, dari apa yang udah aku sampaikan tadi, aku mau mengajak kalian sebagai generasi penerus bangsa, kita itu harus memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah ini sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Karena apa? Kita itu bisa membuat Indonesia selangkah lebih maju dengan melakukan hal tersebut. Lalu, dengan Indonesia yang sangat beragam ini, itu bukan menjadi alasan kita untuk terpecah. Justru dengan berbagai perbedaan yang ada, kita harus bersatu. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, contohnya, menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, mencintai dan melestarikan budaya sendiri sehingga budaya kita tidak diambil oleh negara lain. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dadah, sampai jumpa lain waktu.